Big Masa Demokrasi. Parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. 1. Kabinet Nasir September tahun 1950 Maret 1951. Tokoh yang berada di dalamnya. Yaitu Mr. Mohrum, Dr. Sumitro, Jojo Hadikusumo, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ir Juanda, D.A. Mr. Asad. 2. Kabinet Sukiman April tahun 1952 Februari 1952. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Syumi Suwirjo PNE, yang dipimpin oleh Sukiman. 3. Kabinet Wilopo April tahun 1952 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastromi Julia Juli tahun 1953 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastromi Joyoyi Maret tahun 1956 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda Maret tahun 1957 Juli 1959. Pada 9 April berhasil dilantik kabinet dengan nama Kabinet Karya atau Kabinet Juanda. B. Ancaman diintegrasikan bangsa antara tahun 1950 sampai tahun 1960. 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil KPRA. Pemberontakan yang meletus pada 23 Januari tahun 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Raymond Westerling. 2. Pemberontakan Andi Aziz dimulai pada tanggal 5 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Andi Aziz. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RFS. Der Sumokil memproklamasikan pada tanggal 25 April tahun 1950. 4. Pemberontakan PRRI Permesta pada tanggal 15 Februari yang dinyatakan Letnan Kolonel Ahmad Hussein Syih. Pemilihan umum tahun 1955 pada tanggal 29 September tahun 1955 diselenggarakan. Pemilihan umum untuk memilih 272 anggota DPR. 2. Perkembangan ekonomi. A. Penyebab kekacauan ekonomi Indonesia, yaitu angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. B. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa demokrasi parlementer, meliputi kebijakan Gunting Syarifuddin, sistem ekonomi Gerakan Banteng, dan sistem ekonomi Alibaba. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kesenian. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1995. 1. Perkembangan politik. A. Menuju demokrasi terpimpin. 1. Latar belakang demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli tahun 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dikeluarkan dan 2 Maret tahun 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 2 Maret. 2. Dekret Presiden tahun 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS tahun 1950. B. Peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai tahun 1966. C. Pembebasan Irian Barat. 1. Perjuangan diplomasi dimulai sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945
2. Perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. Di konfrontasi terhadap Malaysia, Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari tahun 1963. 2. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. A. Bidang pembangunan. B. Bidang ekonomi keuangan. C. Bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri. D. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. 1. Perkembangan politik. A. Penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Memasukkan ABREK kencah politik. C. Membubarkan MPRS dan diganti MPL. D. Diterimanya Timor sebagai bagian dari NKRI. E. Menata politik luar negeri. F. Pemilihan umum. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. A. Stabilitas dan rehabilitas ekonomi guna melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, maka ditempuh cara yaitu 1. Mengadakan operasi pajak. 2. Membendung lalu inflasi. 3. Memulihkan kemampuan berproduksi. B. Kerjasama luar negeri. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. 1. Transmigrasi. 2. Keluarga berencana KB. 3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. E. Masa reformasi tahun 1998 sekarang. 1. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. B. Otonomi daerah. C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dua fungsi ABRI. N. Penyelenggaraan pemilu. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Salah satu usaha perbaikan dan pemantapan ekonomi rakyat yaitu perluasan lapangan kerja terus-menerus melalui investasi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada masa ini, masyarakat bebas menyuarakan berbagai apresiasi. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO.